kalau gitu supaya saya puas, saya harus mencari uang sebanyak mungkin. Karena dengan uang yang sebanyak mungkin itu saya bisa beli banyak hal. Tapi betulkah demikian? Engkau bisa membeli kepuasan? Selama 7 minggu ini, kita akan sama-sama belajar tentang siapakah Yesus. Nah, saya lagi, ada 7 perkataan di mana Yesus berkata, aku itu siapa? Dan ini penting buat setiap kita untuk belajar mengenal siapa Yesus. Karena semakin mengenal siapa Yesus, itu dapat menolong kita semuanya untuk bisa menghidupi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran yang hidup, akulah pokok anggur yang benar, dan akulah kebangkitan dan hidup. Sekalian, inilah 7 perkataan yang kita akan renungkan selama 7 minggu berturut-turut. Dan hari ini kita fokus kepada perkataan Yesus tentang akulah roti hidup. Nah, saudara, ketika kita membaca teks kita hari ini dalam Yohanes pasal 6, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus bilang akulah roti hidup, itu adalah suatu kalimat yang sangat penting. Mengapa Yesus bilang aku adalah roti? Nah, ini penting kan? Kenapa Yesus bilang aku adalah roti hidup? Nah, saudara, waktu itu roti adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel. Roti adalah makanan pokok sehari-hari yang utama bagi bangsa Israel. Ya, jadi kalau bagi kita hari ini di Makassar, kita itu sukanya makan apa? Nasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang konteksnya Makassar, dia akan bilang bahwa akulah nasi hidup. Ya, artinya apa? Yesus hendak bilang bahwa aku itu adalah suatu hal yang sangat penting, yang sangat pokok. Kehadiran Dia dalam dunia sangat penting bagi umat manusia. Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Dia bukan hanya mengajar, bukan hanya melakukan mujizat, tetapi Dia berasal dari surga. Inilah pentingnya kenapa Yesus bilang akulah roti hidup. Saudara, kalau kita melihat gambar ini, kita kembali melihat ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus sedang melakukan namanya mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, saudara, kita melihat gini, banyak orang mengikuti Yesus dan ingin mengenal siapa Yesus. Mereka tertarik dengan apa yang telah Yesus perbuat. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, mereka duduk dengan Yesus, terasa waktu sudah malam. Ya. Dan waktu malam, orang-orang itu kelaparan. Banyak orang kelaparan. Nah, yang menarik begini, para murid bilang kepada Yesus, Yesus suruhlah orang-orang itu untuk pulang ke rumah masing-masing dan membeli makanan sendiri-sendiri. Tetapi Yesus berkata bahwa tidak, kalian yang akan memberi makan 5.000 orang itu. Nah, saudara, itulah momentum di mana Yesus melakukan mujizat. 5 roti 2 ikan Tuhan pakai untuk memberi makan buat 5 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak. Dan bahkan katanya ada sisa 12 bakul setelah semuanya menjadi kenyang. Saudara, ketika semua ini telah berakhir, malam berlalu, Yesus pergi ke sebuah tempat, ternyata orang-orang ini kemudian sadar, di mana Yesus? Dan mereka kemudian terus mencari Yesus, sampai akhirnya berjumpa di Kapernaum. Dan waktu berjumpa di Kapernaum, saudara tahu apa yang Yesus bilang? Di ayat 26, bilang begini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, banyak orang mencari Yesus bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan kenyang karena roti. Saudara, apa artinya tanda-tanda? Nah, saudara coba gini, yang punya jari warna biru atau warna emas ada? Coba ngerang dulu.
Ada? Nah, ini tandanya bahwa Anda telah mencoblos waktu pemilu, bukan? Betul ya? Saudara, waktu Anda bawa jari Anda ke sebuah tempat atau sebuah restoran, dan ternyata di tempat itu bilang, coba lihat jarimu. Oh, jarimu biru ya? Emas ya? Kamu dapat diskon 20%. Betul? Saudara, saya ingin tanya, ketika jarimu itu warna biru, yang paling penting mana? Diskonnya atau pemilunya? Diskonnya atau pemilunya? Jawab sendiri ya. Yang kedua, hari Valentine. Nah, ini kita bersyukur pemilu sama Valentine berjalan bersamaan. Saudara, saya melihat banyak foto-foto atau Instagram yang muncul yang membuat saya tertarik. Ya, ada banyak coklat dikirimkan, bunga dikasih, ya kan? Entah bunga bank atau bunga asli ya. Ada banyak kemudian, maaf kata, kasih cincin, kasih perhiasan emas. Betul? Lalu ada banyak kemudian, ayo kita romantic dinner atau makan malam romantis. Pesan tempat, makan berdua, suami istri. Gitu ya? Nah, pertanyaan gini, yang mana yang penting? Makan malamnya, cincinnya, coklatnya, bunganya, atau pasangannya? Hah? Pasti Pak, pasangannya ya. Karena percuma Anda punya bunga, punya coklat, punya makan malam, tapi tidak punya pasangannya, percuma. Anda sendirian, kesepian gitu lah. Nah, saudara, sama halnya dengan peristiwa yang terjadi di dalam Yesus dan banyak orang itu. Nah, waktu Yesus berjumpa dengan mereka, banyak orang itu, nah, banyak orang melihat Yesus telah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Mujizat adalah tanda-tanda yang menggambarkan tentang satu hal yang lebih besar, yaitu pribadi. Mujizat itu adalah sebuah tanda, tetapi yang membuatnya adalah seorang pribadi bernama Yesus. Nah, saudara, ketika orang banyak itu melihat tentang hal itu, ternyata mereka cuma melihat perutnya kenyang. Mereka tidak melihat ada seorang pribadi yang bernama Yesus. Ia adalah Tuhan sumber kehidupan. Banyak orang puas hari ini karena melihat tanda-tanda yang telah dilakukan, bukan kepada pribadi yang melakukan hal itu. Sama halnya dengan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel telah menikmati manna bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang memberikan manna itu. Mereka ingat, mereka kenyang, mereka dipelihara, tetapi tidak mengingat siapa yang memberikan manna itu. Bahkan meskipun sudah punya manna, tetap bisa bersungut-sungut pada Tuhan. Dan ini menarik, bahwa problem hari ini, masalah hari ini terbesar manusia adalah dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu banyak orang mencari Yesus bukan untuk mencari pribadi Yesus, tetapi hanya untuk mencari berkat. Saya ulangi, problem zaman dahulu dan zaman sekarang yaitu bahwa banyak orang mencari Yesus bukan untuk mencari pribadi Yesus, tetapi hanya untuk mencari berkat. Saudara, pada hari ini waktu Anda datang ke gereja, siapa Anda cari? Tuhan Yesus atau berkatnya? Siapa? Jawab sendiri ya. Saudara, apakah berarti kemudian ketika kita bilang Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh mencari berkat? Boleh nggak? Saudara, mengikuti Yesus bukan berarti kita tidak boleh berharap dapatkan berkat. Kenapa? Karena begini, coba perhatikan. Sekali lagi bagaimana Yesus melakukan mujizat untuk 5.000 orang itu. Perhatikan bagaimana Yesus itu meskipun murid-murid tidak bilang bahwa Tuhan Yesus banyak orang-orang lapar loh. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa banyak orang lapar, Tuhan Yesus sudah siapkan. Dia sungguh peduli kepada banyak orang itu. Tanpa diminta, tanpa diberitahu, dia sudah tahu bahwa banyak orang butuh makanan. Saudara, Yesus peduli akan kebutuhan kita sehari-hari. Yesus peduli akan setiap apa yang kita butuhkan.
tanpa kita minta pun juga, sebenarnya berkatnya itu selalu ada buat setiap kita. Tetapi kalau kita mencari Yesus hanya untuk mengejar berkatnya, maka tentulah kita akan kehilangan yang paling penting, yaitu siapa? Pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, dalam Yohanes 6 ayat 27-29 bilang gini, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami kerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, Yesus berkata kepada banyak orang, ya, bahwa engkau harus bekerja. Artinya berkat Tuhan tersedia, bukan berarti engkau dan saya boleh malas-malasan. Berkat Tuhan tersedia, tetap untuk kebutuhan sehari-hari kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tetapi sekali lagi, berkat Tuhan itu ada buat setiap kita. Itu tersedia buat setiap kita. Dan di sini kemudian Tuhan kembali menantang kita semuanya. Tuhan menantang kita apa? Untuk tidak hanya bekerja buat kebutuhan sehari-hari, tetapi bekerja untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan ajak kita untuk terus bekerja, tapi jangan cuma bekerja. Jangan cuma pikirin tentang kehidupan sehari-hari, tapi pikirkan bekerja untuk makanan yang tahan lama, yang untuk hidup yang kekal, untuk selamanya. Saudara, inilah Yesus tentang itu yang Yesus kita, yang hari ini Tuhan Yesus kita ingin kita sama belajar, bahwa kita pun sehari-hari harus terus berpikir tentang apa yang Tuhan inginkan dan bagaimana kita sama-sama bisa mengenal Tuhan. Tidak hanya terus bekerja sehari-hari tanpa mengenal Tuhan. Nah, saudara bertanya gini, bagaimana sih caranya kita memperoleh hidup yang kekal atau memperoleh makanan yang kekal itu? Banyak orang berpikir untuk memperoleh hidup kekal kita bisa bekerja dengan melakukan perbuatan baik atau amal. Semakin banyak bisa berbuat amal, berbuat baik, semakin besar peluang hidup kita untuk punya hidup yang kekal. Bahkan bagi para orang yang kemudian bisa pikir gini, saya itu bisa punya hidup kekal itu kalau seandainya masalahku makin sedikit. Makin sedikit masalah, makin besar peluang saya untuk hidup kekal. Makin saya punya hidup itu jalannya baik-baik aja, tidak ada masalah, aman aja. Sepertinya saya sudah mendekati hidup yang kekal. Ya. Karena mereka ukur, kalau punya hidup kekal itu artinya saya bisa dapatkan dengan cara apa? Sukses atau berhasil dengan usaha manusia. Tetapi pada hari ini, kekristenan justru tawarkan satu hal yang sangat berbeda. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki adalah tidak bekerja. Ini menarik ya. Di atas bilang, kamu harus bekerja mencari yang kekal. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Pekerjaan yang Tuhan kehendaki adalah tidak bekerja, melainkan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Tuhan. Nah, ini menarik saudara. Mengapa kita harus percaya pada Tuhan Yesus? Emang apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan? Saudara, Yesus adalah roti hidup. Itu berarti bahwa supaya setiap kita bisa punya hidup kekal, maka pekerjaan untuk hidup kekal itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah mati kayu salib. Ia telah menuncurkan darahnya dan memberikan nyawanya buat setiap kita, supaya kita yang percaya kepada Dia memperoleh hidup kekal. Seorang bernama penginjil Bejoli tentang bahwa inilah Injil kabar baik itu, yaitu kita memperoleh hidup kekal itu bukan karena perbuatan baik atau bekerja, melainkan karena percaya. Pekerjaan itu telah disahkan oleh Yesus di kayu salib
dan kita menerimanya melalui percaya. Inilah Injil, yaitu bahwa bukan kita yang bekerja bagi Allah untuk hidup yang kekal, tetapi Allah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang mati dan memberikan dagingnya bagi kita, agar kita memperoleh hidup. Saudara, menarik sekali. Waktu kita bicara tentang bagaimana memperoleh hidup kekal itu, kita tidak perlu bekerja. Kita cukup percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena pekerjaan untuk selamat, pekerjaan untuk hidup kekal sudah dilakukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh usaha manusia sendiri. Saudara, ini sangat penting. Kalau hari ini engkau dan saya bisa percaya pada Tuhan Yesus dan kita selamat, sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi semata-mata hanyalah karena pekerjaan Tuhan semata. Dan itu yang Yesus kerjakan waktu dia turun ke dunia ini. Saudara, menarik ini. Meskipun kita udah sering dengarkan tentang hal ini, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita sudah sering mungkin bicara kepada orang lain tentang Yesus Kristus, tetapi sekali lagi, untuk percaya kepada Yesus bukan hal yang mudah. Yohanes 6 ayat 36 bilang ini, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Meskipun banyak orang telah melihat Yesus dan apa yang telah Yesus perbuat, respon banyak orang itu tidak sama. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Orang mencari Yesus untuk berkat saja, maka mereka tidak dapat menerima apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus ajarkan. Sehingga banyak dari orang-orang mereka itu undurkan dirinya. Yohanes 6 ayat 66 bilang gini, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, ketika Anda tidak tertarik sama pribadi Yesus, tidak heran kemudian banyak orang yang kemudian mundur dari Tuhan Yesus. Karena itu untuk percaya akan pengampunan dari Tuhan, untuk percaya akan hidup yang, untuk percaya pada Yesus Kristus dan memperoleh hidup kekal, bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena untuk bisa percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Yohanes 6 ayat 44 bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kalau hari ini kita percaya pada Tuhan Yesus, sekali lagi firman Tuhan bilang bahwa itu adalah pekerjaan Bapa yang menarik kita untuk melihat anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Bukan karena engkau dan saya kaya atau miskin. Bukan karena engkau dan saya adalah seorang yang terkenal atau tidak terkenal. Bukan karena engkau punya kelebihan ataupun kekurangan. Bukan karena engkau punya kuasa atau tidak. Bukan karena engkau adalah seorang yang betul-betul luar biasa. Itu semata hanyalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bagi dunia yang penuh dosa hari ini, bagi manusia yang berdosa, sangat sulit untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur, sekali lagi, hanya karena anugerah Tuhanlah kita bisa percaya kepada Dia. Waktu engkau dan saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, waktu itulah kita telah memiliki hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal itu berarti bahwa ada perdamaian antara Allah dan manusia. Sekali lagi, waktu kita bilang kita memiliki hidup kekal, itu berarti bahwa ada perdamaian antara Allah dan manusia. Kita yang dahulu adalah musuh, maka sekarang menjadi anak Allah. Kita yang dahulu adalah seteru, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya diperdamaikan, tapi juga kita bisa kembali menikmati indahnya persekutuan atau sebuah relasi dengan Allah. Saudara, sekali lagi,
relasi itu bicara tentang dua orang, ya, saya dan dia. Pasangan hidup, suami istri, dua orang. Tinggal bersama itu relasi, ya. Mereka bicara, mereka komunikasi, mereka saling tahu, saling mengenal, itu relasi namanya. Dan itulah Yesus ingin kita ingat, bahwa ketika percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya itu. Yohanes 6 ayat 35 bilang gini, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan sumber kehidupan kekal yang kita terima melalui percaya. Sekali lagi, hidup kekal itu tidak hanya terima waktu kita meninggal. Hidup kekal itu bicara pada saat saya telah percaya Tuhan Yesus, maka saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan saya sudah punya anugerah untuk kembali mengenal Tuhan. Untuk kembali berrelasi dengan Tuhan. Tapi sayangnya, banyak orang berhenti dengan yang penting percaya pada Tuhan Yesus, saya selamat. Tapi tidak mau mengenal siapa Tuhan Yesus. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia lupa untuk punya relasi dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, satu doa setiap hari, beribadah pada Tuhan, ikut komisi-komisi yang ada atau peserta yang ada. Itu bentuk kita untuk mencari dan mengenal Tuhan. Itu bentuk kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Saudara, pada hari ini apakah engkau punya kerinduan seperti itu? Saya takutnya banyak orang Kristen yang tidak begitu. Dia cuma rajin pergi ibadah hari Minggu. Tapi setelah itu, sekali lagi pulang. Dan sepanjang seminggu itu, tidak pernah bikin apa-apa. Dia sibuk dengan kehidupan sehari-harinya. Tapi tidak waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, ketika Anda dan saya benar-benar percaya pada Tuhan, harusnya punya kerinduan yang dalam. Aku ingin mengenal siapa Tuhanku. Aku ingin mengenal kenapa Tuhan bilang aku roti hidup. Akulah terang dunia dan sebagainya. Aku ingin mengenal apa yang Tuhan inginkan. Dan Alkitab adalah surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Untuk kita baca dan mengenal siapa Dia. Apakah hari ini, waktu engkau menjalani kehidupan kamu sehari-hari, engkau puas? Engkau puas? Atau jangan-jangan engkau penuh dengan sungut-sungut? Apakah hari ini engkau puas? Atau hari ini engkau bersungut-sungut pada Tuhan? Saudara, bangsa Israel adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Bangsa ini melihat Tuhan secara langsung melalui tiang awan dan tiang api. Bangsa ini sudah melihat banyak sekali mujizat Tuhan. Bangsa ini sudah dipelihara Tuhan dan betul luar biasa. Tetapi sekali lagi, mereka selalu bersungut-sungut, bahkan lupa Tuhan. Saudara, ingat bahwa kalau hari ini engkau bilang aku udah puas, atau engkau bilang aku puas, maka apa yang membuat engkau puas? Apa yang membuat engkau udah puas? Kalau engkau bilang aku udah puas, lalu kita kemudian bilang, kalau gitu supaya saya puas, saya harus mencari uang sebanyak mungkin. Karena dengan uang yang sebanyak mungkin itu saya bisa beli banyak hal. Tapi betul kalau demikian, engkau bisa membeli kepuasan? Tidak akan bisa. Kalau hari ini engkau bilang bahwa saya akan berusaha untuk makin terkenal, makin populer. Karena orang makin populer, makin sering di-like, ya, disukai, ya, di komentar. Tapi betul kalau demikian, engkau puas? Saudara, hati-hati. Pada waktu engkau puas, bukan karena Tuhan, bukan karena mengenal Tuhan, maka ingat, jangan-jangan engkau puas itu karena berhalamu.
Karena engkau menyembah berhala yang salah. Engkau tidak berjalan jalan Tuhan. Dan sekali engkau berjalan di tempat yang salah, pelan-pelan dan pasti engkau dan saya akan ditarik untuk makin hari makin menjauhi Tuhan. Untuk makin hari makin melupakan Tuhan. Jangankan bicara tentang misi Tuhan, pergilah jadikan pembangsa muridku. No, lupakan itu. Untuk pergi beribadah pun juga, fokus untuk kemudian beribadah pun juga udah sulit. Datang, duduk, dengar, pulang. Tapi apa yang didengarkan? Gak tahu. Hati-hati. Pada waktu engkau tidak dipuaskan oleh firman Tuhan, engkau tidak fokus pada firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri, maka engkau sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan. Karena itu, mari kita berbalik pada Tuhan. Mari kita sesama mengaku dosa pada Tuhan. Minta Tuhan yang adalah roti hidup itu untuk menjadi tempat di mana kita bisa puas. Karena kepuasan hanyalah dari Tuhan. Saudara, saya ingin sharing beberapa hal, ya, bahwa ketika ada jemaat yang sedang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, dia stres karena begitu banyak tekanan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia udah pergi dokter, ya, periksa, sakit mah, udah minta obat, minum obat berhari-hari, hingga suatu saat, saya mau kembali pada Tuhan deh. Dia kemudian putar lagu rohani, dia duduk tanpa Tuhan, saya gak tahu lagi apa yang saya perbuat. Saya mau mencari Engkau Tuhan, saya mau berserah pada Engkau Tuhan. Saudara, pada waktu itulah ditemukan kedamaian. Di tengah-tengah beban pikiran itu luar biasa, ditemukan bahwa Tuhan selalu ada buat dia. Tuhan pasti akan tolong dia. Dan perlahan-lahan, tanpa obat pun juga, dia akan sembuh. Waktu ada yang kehilangan, atau ada yang kedukaan, seringkali saya temukan banyak orang kemudian ribut, kenapa? Ini karena kamu yang tidak jaga mama, ini karena kamu, dan sebagainya. Atau mungkin ada penyesalan, aduh aku ini tidak jaga yang baik, tidak jaga baik mama aku ini tidak jaga baik papaku. Mereka sharing, mereka nyesal, mereka sedih, kenapa tidak kasih yang terbaik buat orang tua. Dan pada waktu kita ajak dia, ayo kembali pada firman Tuhan, ayo kembali pada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan itu. Mengapa engkau harus salahkan dirimu? Mengapa engkau harus saling menyalahkan? Karena orang mati itu adalah keputusan Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Saudara, waktu kita sesama kembali pada Tuhan, kita temukan kedamaian itu. Kita temukan kepuasan itu, bukan yang lainnya. Saudara, Yesus Kristus adalah roti hidup. Dan jika kita datang kepada Dia dan membuang berhala-berhala kita semuanya, dan kita jadikan bahwa Dia yang paling utama, Dia adalah Tuhan kita, Tuhan atas hidup kita, maka Dia akan memuaskan jiwa kita dengan berkat-berkat-Nya, kedamaian, sukacita, semuanya Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan Dia bukan hidup yang terpuaskan di dalam dirinya sendiri, di dalam Yesus sendiri. Yesus hidup, Dia mengalami banyak penderitaan, Dia mengalami banyak pencobaan, tapi Dia menang. Itulah alasan kenapa kita bilang, aku bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena Yesus pernah jadi manusia. Dia tahu siapa kita. Dia kenal siapa kita. Karena itu, mengenal Yesus, roti hidup itu sangat penting bagi setiap kita. Bukan hanya bicara tentang aku selamat, tapi aku mau bersekutu, aku mau bertumbuh dalam Tuhan, aku mau makin hari makin mengenal Dia. Karena pengenalan Dia membuat saya makin mencintai Dia,
makin bisa melewati kehidupan sehari-hari dengan baik. Sebagai sebuah kesimpulan, karena Injil, pekerjaan untuk hidup kekal telah diserahkan oleh Kristus di kayu salib, supaya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena Injil, kita semakin mengenal betapa Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Ia rela tinggalkan surga, datang ke dunia ini dan menjadi sama dengan manusia, supaya kita bisa menemukan kepuasan dalam hidup, yaitu hidup yang kekal. Roti hidup itu bukan hanya berikan kita hidup yang kekal, tapi juga berikan kita kepuasan dalam jiwa kita. Kita sudah diterima oleh Dia. Sebab itu, mari kita bersukacita dan temukan siapa kita dalam Kristus. Temukan siapa kita dalam Kristus, bukan yang lainnya. Amin.